Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Kelompok kami beranggotaan Kenas, Karlia, Ajeng, Nadia, Bunga, Ina, M. Fahri, Gani, Naila, dan Azmi. Yang pertama, saya akan membahas tentang penginderaan jauh. Fungsi penginderaan jauh memiliki fungsi untuk memperoleh informasi permukaan bumi dari jarak tertentu. Konsep sederhananya, ketika sedang mengamati suatu objek pemandangan, namun masih belum tampak jelas, maka ubahlah sudut pandang dengan naik ke atas agar objek tersebut tetap terlihat jelas. Definisi penginderaan jauh menurut para ahli. Yang pertama dari Lisen dan Kiefer. Penginderaan jauh menurut Lisen dan Kiefer adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Selanjutnya ada penginderaan jauh menurut Lindgren. Penginderaan jauh sebagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Informasi tersebut khusus berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Selanjutnya adalah penginderaan jauh menurut Harvey. Menurut Harvey, penginderaan jauh merupakan upaya memperoleh, menunjukkan, dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian. Selanjutnya, menurut para ahli yang bernama Wilson dan Button, penginderaan jauh adalah sebagai suatu ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh objek, area, dan gejala dengan menggunakan alat dan tanpa kontak langsung dengan objek, area, dan gejala tersebut. Penginderaan jauh dengan pengertian beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian penginderaan jauh adalah cara penggambaran keadaan wilayah melalui suatu alat pengindera atau sensor yang dipasang pada wahana, baik berupa balon udara, satelit, pesawat udara, dan lain-lain. Selanjutnya, kami akan menjelaskan komponen yang ada di penginderaan jauh. Yang pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga adalah komponen paling penting karena tanpa sumber tenaga, alat penginderaan jauh tidak dapat beroperasi. Sumber tenaga yang dimaksud adalah cahaya matahari atau tenaga buatan lainnya yang dapat menghasilkan suhu. Yang kedua, penginderaan jauh sistem pasif. Rekaman pada penginderaan jauh sistem pasif menggunakan sumber tenaga alamiah, yakni sinar matahari atau memanfaatkan pantulan sinar matahari, sehingga perekamannya hanya dapat dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca cerah atau tidak berawan. Selanjutnya yang ketiga, penginderaan jauh sistem aktif. Perekaman penginderaan jauh sistem aktif menggunakan sumber tenaga buatan dengan tenaga pancaran cahaya, sehingga memungkinkan perekaman dilakukan pada malam hari dan siang hari dengan berbagai kondisi cuaca, baik cerah maupun berawan. Atmosfer mempunyai peran menghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hamburan. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Hambatan atmosfer ini disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Selanjutnya yang keempat, objek dalam penginderaan jauh meliputi kenampakan di permukaan bumi, baik alam maupun buatan seperti lahan, perairan, hutan, permukiman, dan bentuk muka bumi. Secara umum, objek penginderaan jauh berupa fenomena geosfer yang meliputi atmosfer, litosfer, hidrosfer, antroposfer, dan biosfer. Objek dibedakan menjadi 3. Ciri 1. Ciri spektral, yaitu berdasarkan pada perbedaan panjang gelombang. Contohnya, pengenalan pertama objek berdasarkan kecerahan dan warnanya. 2. Ciri spasial, yaitu berdasarkan pada perbedaan pola ruangan seperti bentuk, ukuran, tinggi, dan tekstur. 3. Ciri temporal, yaitu berdasarkan pada perbedaan waktu perekaman dan umur objek. Umumnya digunakan untuk mengenali atau menganalisis vegetasi. Selanjutnya yang D, sensor. Untuk melakukan penginderaan jauh diperlukan alat sensor, alat pengolahan data, dan alat lain sebagai pendukung. Sensor ditempatkan pada objek
dengan adanya wahana atau alat sebagai tempat untuk meletakkan sensor. Sensor dibagi ke dalam sensor fotografik dan sensor elektronik. Selanjutnya ada sensor fotografik. Sensor berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Hasil penggunaan sensor fotografik adalah bentuk foto. B. Sensor elektronik. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu sinar X sampai gelombang radio dengan pita magnetik sebagai detektornya. Hasil dari penggunaan sensor elektrik ini adalah citra. Selanjutnya ada wahana. Wahana menjadi media atau kendaraan untuk membawa sensor dalam mendapatkan data penginderaan jauh. Berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pemantulannya di angkasa, wahana dibedakan menjadi beberapa kelompok, yakni pesawat terbang rendah, pesawat terbang tinggi, dan satelit. Selanjutnya ada peroleh data. Peroleh data dapat dilakukan dengan cara manual dan digital. Peroleh data secara manual dilakukan dengan cara interpretasi foto udara atau citra. Adapun peroleh data secara numerik dan digital dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Selanjutnya, tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh penggunaan data. Kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing. Data yang sama dapat digunakan untuk menginformasi yang berbeda tergantung tujuannya. Kesimpulan PJ, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah, atau gejala yang dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kotak, langsung mendapatkan objek wisata dan gejala yang dikaji.